Banyak di antara kaum muslimin yang merasa cukup dengan taubat, seakan semua dosa pasti akan diampuni. Padahal ada dosa besar yang Allah tegaskan tidak akan diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan membawanya, sekalipun ia telah beramal sebanyak gunung. Lebih mengkhawatirkan lagi, dosa-dosa ini sering dilakukan tanpa sadar, seolah-olah hanya perkara sepele. Karena itu, kita wajib berhati-hati, jangan sampai terjerumus pada dosa yang bisa menutup pintu ampunan Allah dan menjerumuskan kita ke dalam murkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak akan luput dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Agar dosa-dosa tersebut diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu jalannya adalah dengan berdoa dan memohon ampun kepadanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan betapa agungnya sifat Maha Pengampun Allah subhanahu wa ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat manusia. Meskipun dosa itu sangat besar, sebesar bumi atau setinggi langit, jika manusia benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Taubat yang sebenar-benarnya berarti seseorang menyesali dosa, meninggalkannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, apakah ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula
untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, bukan berarti semua dosa pasti akan diampuni begitu saja. Ada dosa-dosa tertentu yang kedudukannya sangat berat di sisi Allah, sehingga Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa dosa itu tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat darinya. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan di atas adalah ya, ada. Dosa-dosa itu yang pertama adalah syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, baik dengan berhala maupun dengan makhluk ciptaannya. Pelakunya disebut musyrik. Syirik termasuk dosa yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dosa ini tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertobat darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Lalu dosa besar yang kedua adalah menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina sendiri adalah perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Sebagai hukumannya, pelaku zina akan mendapatkan sanksi dari Allah, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Namun, bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat yang keempat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tuduhan zina wajib didukung oleh 4 saksi laki-laki yang adil. Jika tidak terpenuhi, maka penuduh dikenakan hukuman cambuk 80 kali dan dicap sebagai fasik. Syarat 4 orang saksi ditetapkan agar tidak mudah bagi seseorang menuduh zina, sehingga menjaga kehormatan dan martabat seorang muslim. Aturan ini juga menjadi tameng agar masyarakat tidak terjerumus dalam fitnah dan tuduhan keji tanpa bukti yang jelas. Yang ketiga adalah sihir.
Sihir termasuk dosa besar yang sangat berbahaya, bahkan digolongkan sebagai kekufuran. Hal ini karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan dan orang yang melakukannya tergolong ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Lalu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Tetapi mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, dan sungguh mereka telah meyakini bahwa siapa yang memperjualbelikan sihir itu niscaya tidak akan memperoleh keuntungan di akhirat, dan sungguh buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini menjelaskan bahwa sihir adalah perbuatan kufur karena berasal dari ajaran setan, dan orang yang mempelajarinya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Para ulama menegaskan sihir termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan atau al-mubiqat, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang terjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Yang keempat adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak atau alasan yang benar. Maksudnya, manusia baik muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Lalu apa alasan hak dalam Islam? Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan. Namun ada beberapa kondisi yang dibenarkan syariat. Di antaranya, yang pertama, Qisas, yaitu hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa.
Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, hudud bagi pezina muhsan, yaitu pezina yang sudah menikah dan tetap melakukan zina, hukuman rajam hingga mati berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hukuman bagi orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam dan menolak kembali berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari. Perkara murtad dalam Islam sering disalahpahami. Hadis tentang hukuman bagi orang yang keluar dari agama memiliki konteks sejarah dan politik di masa Nabi, ketika kemurtadan sering berarti pengkhianatan dan pemberontakan terhadap umat Islam. Ulama klasik pun menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat, bukan untuk kasus keyakinan pribadi yang berubah diam-diam. Banyak ulama kontemporer menekankan bahwa prinsip utama Islam adalah tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sehingga balasan bagi orang yang murtad adalah urusan Allah di akhirat. Sedangkan di dunia, respon utama adalah dakwah, dialog, dan nasihat bijak, bukan tindakan sewenang-wenang. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah perbuatan zalim dan termasuk dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka apabila mereka telah dewasa. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat yang kedua. Kemudian yang keenam adalah meninggalkan peperangan atau jihad di medan perang. Para ulama sepakat bahwa lari dari medan perang tanpa alasan syar'i termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa membelakangi mereka pada waktu itu, kecuali karena siasat perang atau hendak bergabung dengan pasukan lain, maka sungguh dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat kembalinya ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 6 dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam, yaitu syirik, menuduh wanita solehah berzina, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan harta anak yatim, dan lari dari medan perang. Perlu diingat, hanya syirik yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya meninggal dunia tanpa bertobat. Adapun dosa-dosa besar lainnya, meski sangat berat dan terancam azab, Allah tetap membuka jalan ampunan bagi siapa saja yang benar-benar bertobat dan menyesali perbuatannya. Hal ini sesuai firman Allah, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat An-Nisa ayat 116. Semoga kita dijauhkan dari semua perbuatan dosa tersebut, senantiasa bertaubat dari kesalahan dan menjadi hambanya
yang selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.